Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu ada preteks, sebetulnya preteks psikologi pada publik. Preteks artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Karena itu dasarnya, ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti? Oke, Bung Rocky, seperti sudah kita duga, kendati Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi kalau kita amati opini publik, ternyata tidak meredakan pertanyaan publik, bahkan kecurigaan publik tentang keaslian ijazah itu. Bahkan ada yang menilai, katakanlah ijazah yang diperiksa Barreskrim itu asli, tapi apakah cara memperolehnya itu sah? Repot kalau sudah begini. Ya, saya kira tahap sekarang dari kasus ijazah Jokowi itu bukan lagi soal pembuktian hukum, karena masalah ijazah ini udah 2 tahun udah ada korban, dan orang menganggap bahwa ya seandainya pun kasus ini dihentikan karena dianggap bahwa barang yang dipersoalkan itu tidak memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai barang, artinya ijazah itu untuk dinyatakan sebagai palsu, maka tidak ada delik. Tapi masalah yang lebih dari itu adalah soal apakah sah kepemilikan dari barang yang asli itu, kan itu intinya tuh. Jadi bukan barangnya yang sekarang dipersoalkan, tetapi kepemilikan barang itu. Dan itu kemudian dihubungkan dengan sekuensis, dengan urut-urutan, sehingga barang itu, yaitu ijazah itu, dimiliki oleh Pak Jokowi. Roy Suryo benar, dia mesti mulai dari skripsi, dia mesti mulai dari pembimbing, dia mesti mulai dari segala macam hal yang pada akhirnya dianggap bahwa memang sangat mungkin bahwa Presiden Jokowi pada waktu mahasiswa itu memiliki ijazah, tetapi apakah itu ijazah yang dimaksud sebagai ijazah yang palsu atau bukan? Jadi ini soal kepemilikan ijazah itu. Ijazah yang asli dimiliki dengan cara yang ilegal, dia menjadi delik juga. Ijazah yang palsu dimiliki secara legal juga jadi delik, kan itu intinya. Jadi kita mau lihat kombinasi-kombinasi pikiran ini atau kombinasi isu ini sambil melihat bagaimana opini publik membentuk dirinya sendiri untuk percaya apa tidak percaya. Kan yang tumbuh selama ini menganggap bahwa temuan Barreskrim itu adalah hasil rekayasa, dan itu justru yang menyebabkan sulit bagi kita, bagi publik, maksud saya bagi masyarakat sipil, untuk menilai apakah akan ada proses yang adil terhadap kasus ini. Apakah Barreskrim satu-satunya laboratorium yang paling modern untuk mendeteksi dan membuat kesimpulan saintifik bahwa itu adalah asli? Kan itu tetap harus dipertanyakan, karena yang kita tahu dalam cara berpikir metodologi pembuktian ada dua cara pembuktian: pembuktian verifikasi atau pembuktian falsifikasi. Verifikasi artinya cari sebanyak mungkin unsur yang memungkinkan identifikasi itu dipastikan identik. Falsifikasi sebaliknya, cukup cari satu masalah, satu poin untuk membatalkan sesuatu yang diklaim otentik, kan itu dasarnya. Jadi dalam verifikasi dikumpulkan sebanyak mungkin bukti supaya terlihat bahwa presentasi keterandalan itu betul-betul, atau reliabilitasnya itu betul-betul memungkinkan orang untuk mengaku itu asli itu. Sebaliknya dalam proses falsifikasi cukup dicarikan satu cacat, maka seluruh konsep tentang kebenaran itu batal tuh. Jadi
kita masih akan melihat bahwa debat ini akan jadi debat panjang di dalam cara-cara pembuktian akademis, dan apalagi kalau kita tahu bahwa ilmu pengetahuan tumbuh terus. Sesuatu yang dimungkinkan dibuktikan benar bisa dibuktikan salah 8 jam kemudian, karena setiap 8 jam ilmu pengetahuan bertumbuh secara metodologi maupun secara teknik pembuktian. Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi? Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu ada pretext, sebetulnya pretext psikologi pada publik. Pretext artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Karena itu dasar ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil SMK segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya pretext bahwa Jokowi pembohong, maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Begitu cara melihat problem ijazah Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu kan? Itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu argumennya ya. Nah, soal ijazah yang diambil lagi oleh Jokowi itu juga menimbulkan pertanyaan. Kan ijazah ini merupakan barang bukti yang harusnya diajukan dan diperiksa di pengadilan. Nah, kalau kemudian sudah diambil, nanti barang buktinya apa gitu? Yang sedang diduga oleh publik sekarang adalah apakah setelah dinyatakan misalnya ijazah itu asli, lalu deliknya selesai di dalam tahap penyidikan? Tentu tidak. Kan pemeriksaan itu asli atau tidak asli itu harus atas perintah pengadilan sebagai barang bukti. Kan barang bukti disebut barang bukti di depan pengadilan, bukan di depan penyidikan statusnya. Jadi kelihatannya Jokowi akan bawa lagi ijazah itu ke depan pengadilan, lalu diminta untuk dinyatakan asli atau tidak oleh keputusan pengadilan. Nah, kita mulai mencoba menduga apa yang akan terjadi kalau kejaksaan misalnya mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Tentu kepolisian mengerti apa yang harus dilengkapi oleh penyidik untuk dilimpahkan dalam bentuk yang lebih sempurna supaya jaksa bisa menuntut secara lebih transparan. Sebetulnya transparan artinya dilengkapi soal-soal yang masih kabur supaya konstruksi tindak pidananya bisa dimengerti oleh jaksa. Ini juga akan jadi soal yang panjang, dan kita bisa pahami justru di dalam soal dilaporkannya mereka yang menuduh Jokowi memegang ijazah palsu, maka
tensi politik akan meninggi itu, karena para pembela Jokowi pasti akan terus-menerus mendampingi Presiden Jokowi di dalam sidang, lalu kontranya itu mereka yang mendukung para terlapor Roy CS itu juga akan ada di pengadilan, lalu adu spanduk, adu segala macam tuh. Tapi ini hiruk pikuk yang sebetulnya menguras energi dari Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo tetap harus kasih perhatian. Mengapa? Karena ini pertama kali mantan presiden itu akan dipanggil ke pengadilan, dan itu sangat menyita energi dari Pak Prabowo. Tapi oke, kita lihat aja bagaimana akibat lanjutan dari keinginan Jokowi untuk melaporkan mereka yang dia anggap telah mencemarkan nama baiknya. Padahal sebetulnya seperti saya terangkan tadi, kasusnya itu ketika beliau masih presiden sebagai kepala negara, warga negara bertanya tuh. Jadi tidak ada sebetulnya konstruksi delik di situ. Kan delik itu menyangkut subjek hukum dengan subjek hukum, bukan dalam kedudukan sebagai kepala negara dan warga negara yang bertanya kan. Nah, ini satu keadaan yang akan memancing reaksi panjang, tapi kita nikmati reaksi ini karena Presiden Jokowi kita kasih poin aja bahwa ya beliau kenapa baru sekarang melaporkan itu, dan kasus ini tentu akan jadi pelajaran. Mungkin akan ada yang lulus disertasi untuk menentukan apakah ada delik di dalam kasus yang sebetulnya delik yang bersifat politis, karena permintaan warga negara supaya kepala negara menunjukkan bukti keaslian ijazahnya itu ada kuriositas warga negara, bukan relasi yang menyebabkan seseorang menjadi terhina. Itu kalau dia terhina, ya tidak mungkin kepala negara itu terhina. Yang terhina itu manusia konkret, bukan dalam jabatan dia sebagai kepala negara. Nah, bagaimana prediksi Anda soal kasus ijazah ini, Bung Rocky? Dengan Jokowi melaporkan mereka yang mempersoalkan ijazahnya ya, itu apakah kemudian orang itu menjadi takut atau malah makin menjadi? Oh, yang jelas kasus ini akan panjang, karena mulai banyak orang yang datang mungkin menawarkan diri menjadi saksi yang meringankan para terlapor, yaitu Roy CS, atau bahkan saksi yang justru memberatkan sang pelapor itu Presiden Jokowi itu. Karena satu persatu mereka yang tadinya tidak mau bersuara akhirnya muncul kebutuhan. Demikian juga sebaliknya, akan banyak orang datang untuk membela Jokowi. Jadi ini akan sangat dinamis. Keriuhan di dalam sidang itu akan sangat panjang, dan kita mau coba membayangkan semua saksi ahli akan disiapkan untuk saling bantah-membantah di situ. Tapi satu hal yang mesti kita perhatikan, bahwa dinamika ini beririsan dengan kondisi sosial yang rapuh di kita. Itu yang kita mungkin bisa bayangkan. Kalau keributan ini kan keributan yang tidak mungkin lagi ada win-win solution, karena Presiden Jokowi mengambil langkah hukum, artinya dia harus ikuti prosedur, akan dihadirkan di ruang sidang, lalu sorak-sorai penonton di luar ruang sidang, netizen misalnya akan memenuhi semua platform sosial, dan meme akan lagi bertebaran, lalu satire juga akan diproduksi. Itu konsekuensinya. Jadi sekali lagi kita coba lihat, menduga bahwa proses ini atau dihentikan misalnya karena ditemukan bahwa ijazahnya asli, dan itu berarti proses yang selesai, tapi orang akan protes. Kalau dinyatakan asli oleh Barreskrim misalnya, ya bisa aja bahwa ijazah yang dibawa Pak Jokowi itu memang asli. Masalahnya apakah ijazah itu milik Presiden Jokowi atau bukan, itu soal yang berbeda. Dan kalau masuk ke pengadilan, itu akan merangsang banyak kepentingan untuk bermain di dalam wilayah yang sangat sublim ini. Saya sebut sublim karena seharusnya dari awal Pak Jokowi menerangkan bahwa saya sebagai kepala negara memenuhi permintaan warga negara. Yang berkali-kali saya terangkan bahwa kepala negara yang menunda kejujurannya itu artinya dia tidak paham bahwa impactnya akan panjang, dan impact itu sudah terjadi. Beberapa teman udah dipenjarakan, ada yang udah keluar, tapi isu ini tetap berlanjut. Nah, tempelan isu ini yang lebih berbahaya lagi. Jadi akan ada isu lanjutan, bukan sekedar tentang ijazah, tapi tentang keaslian keputusan, saya sebut aja keaslian keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran. Apakah keputusan itu asli keputusan hukum atau itu keputusan politik? Kalau dia keputusan politik, berarti ada yang mendikte pada waktu itu Ketua
Ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa yang bisa mendikte? Ya cuman kekuasaan tertinggi yang mampu mendikte itu ya Presiden Jokowi. Jadi akan banyak ada mungkin penggugat intervensi dalam maksud yang lebih negatif, karena menggugat untuk menambahkan poin nebeng di dalam kasus ini, atau tergugat intervensi, kan kalaupun istilah itu ada. Jadi sekali lagi banyak faktor yang akan masuk dalam ruang sidang dan berkembang menjadi isu politik.